Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai kitab Rut. Kitab Rut. Dan ini merupakan pertemuan yang terakhir dengan tema seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi. Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi. Rut 4 ayat 13 sampai 17. Kita lihat ayat ini lebih dulu. Rut 4 ayat 13 sampai 17. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Sini kalau kita lihat ada satu hal yang unik mengenai penamaan terhadap anaknya Ruth. Yang kasih nama bukannya papanya, bukannya Boas, bukannya Ruth ibunya, bukan neneknya Naomi, tetapi yang kasih nama adalah tetangga katanya. Kira-kira ada di antara kita yang tahu nggak nama seseorang yang diberikan bukan oleh keluarga tetapi dikasih oleh tetangga? Nggak ada ya. Cuma ini, cuma Obed. Tetapi latar belakang pemberian namanya itu bagus sekali kalau kita lihat. Bahwa kalau kita lihat dari ayat 14 gitu ya, tetangga-tetangga itu berkata kepada Naomi, oh terpujilah Tuhan yang menolong kamu mengirimkan seorang penebus katanya, Goel, yaitu si Boas itu gitu ya. Kemudian termasyurlah kiranya nama anak itu, nama anak yang dilahirkan ini gitu ya di Israel. Dan anak ini yang dikatakan bahwa justru ini pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki katanya, gitu ya. Kok anak laki-laki disebutkan Naomi yang lahirkan gitu. Baik, kita akan bahas mengenai hal tersebut, tapi kita coba review lagi. Kitab Ulangan mencatat bahwa orang Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Nggak bisa, gitu ya. Nggak boleh katanya. Tetapi Ruth ini perempuan Moab, bukan orang Yahudi. Dia masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Ini mengajarkan apa? Jangkauan penebusan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi untuk semua manusia, semua bangsa. Makanya Abraham disebut sebagai bapa banyak orang atau bapa banyak bangsa, bapa bangsa-bangsa. Alkitab membicarakan hal itu. Nah, kita telah melihat mengenai Goel. Goel ini berbicara tentang suatu aturan untuk saling membantu sesama dalam menjaga warisan rohani. Menjaga warisan rohani, gitu ya. Kenapa? Ya, bukan hanya menjaga warisan rohani, tetapi juga menjaga keturunan rohani. Ini berbicara tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu yang harus dijaga. Gimana supaya semua orang tetap memiliki kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi kehendak Tuhan itu apa? Jangan sampai ada garis keturunan iman yang terputus. Kalau terputus, pada akhirnya jika seseorang tidak memiliki iman, dia kehilangan kerajaan sorga. Seperti ini. Jadi jika kalau kita lihat di sekeliling kita, jika ada orang yang kita kenal, mereka orang yang percaya, tetapi satu ketika mereka itu lepas dari Kristus, artinya mereka itu terputus dari garis keturunan iman. Dan otomatis mereka itu akan kehilangan warisan kerajaan sorga. Tidak ada keselamatan. Gitu. Jadi
kehendak Allah adalah supaya semua orang menerima janji Tuhan, menerima warisan surgawi ini, ya, surgawi ini. Karena kehendak Tuhan seperti ini, maka bagi kita perlu saling menjaga. Ya, bagi kita pun kita berjaga-jaga di dalam iman, tetapi kita harus menjaga iman saudara-saudara kita. Betul ya? Saling menjaga iman di dalam anggota keluarga, orang-orang sekitar kita, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya. Kalau kita lihat ada contoh seseorang yang tidak memperhatikan itu. Kain, dia tidak berpikir seperti ini, dia tidak berpikir untuk menjaga uh, menjaga anggota keluarga dia atau menjaga saudara dia. Tuhan tanya, di manakah Habil adikmu itu? Dia justru balik tanya, emang saya penjaga adikku, katanya, gitu ya. Nah, jadi itu yang menjadi latar belakang dua pertemuan kita mengenai kitab Rut. Berdasarkan buku seri sejarah penebusan yang ketiga, kita akan lanjut kepada tema pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Nah, kenapa orang-orang atau tetangga-tetangga bilang pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki? Kenapa enggak bilang kepada Ruth telah lahir seorang anak laki-laki? Betul ya? Nah, di sini anak laki-laki di dalam bahasa Ibrani itu adalah keturunan, ya, keturunan. Ben artinya keturunan. Itu ben artinya anak, ya, anak laki-laki atau keturunan juga. Jadi bisa digunakan itu sebagai kalau misalnya itu papa dan anak gitu ya, atau mama dan anak itu langsung anak. Tetapi kalau misalnya itu udah beberapa generasi di bawah, cucu atau cicit, kata ben ini menunjuk kepada keturunan, gitu ya, keturunan. Jadi kita bisa katakan bahwa pada Naomi telah lahir seorang keturunan, gitu ya, seorang keturunan. Kalau kita perhatikan lagi, ya, kalau kita perhatikan lagi, Obed ini kan Obed dia anak, ya, dia anak dari Boas dan Ruth. Obed menjadi keturunan Naomi dan meneruskan silsilah, ya, meneruskan silsilah. Hal ini mengajarkan kepada kita tentang Yesus menjadi goel bagi kita, menjadi goel, menjadi penebus bagi kita. Kita manusia keturunan Adam itu sudah mati gara-gara dosa. Mati gara-gara ada dosa. Tetapi lewat Yesus Kristus datang menebus kita dengan darahnya, maka apa? Kita tersambung lagi. Tersambung. Tidak putus, tapi apa? Tersambung. Memperoleh kehidupan. Sehingga warisan surga itu ada bagi kita. Ya, ada bagi kita. Makanya Yesus berkata, bagi mereka yang percaya kepada Yesus, mereka telah dipindahkan dari maut ke dalam hidup, katanya. Dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 5, kalau kita lihat Efesus, kita lihat ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi, nah di sini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Nah, di sini coba kita perhatikan. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Nah, bisa mengerti di sini ya. Yesus menjadi goel bagi kita. Yesus menjadi goel bagi kita. Jadi pada akhirnya sekarang kita memiliki semuanya. Kita memiliki hidup, kita ada warisan yang menanti kita di surga. Ya. Nah, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua, anggota keluarga kita, kita senantiasa berdoa, kita setia dalam pelayanan kita, di dalam iman kita. Pada akhirnya Tuhan menjawab doa kita dan akan menjadikan kesadaran akan iman itu terwujud kepada kita masing-masing dan kepada seluruh anggota keluarga kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Ya, kita perlu berdoa dan Tuhan yang bekerja. Ya, Tuhan yang bekerja. Rut dan Boaz adalah gambaran dari apa yang akan Yesus lakukan. Apa yang akan Yesus lakukan? Yesus membangkitkan, kalau kita lihat, Yesus membangkitkan keturunan Abraham. Yesus membangkitkan keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu kan anak-anak janji yang akan mewarisi kerajaan surga. Tapi masalahnya ketika Yesus datang, orang Yahudi kehilangan iman. Mereka hanya hidup formalitas, menjaga adat istiadat, banyak aturan, sangat sangat eksklusif gitu ya. Mereka kayaknya istimewa sendiri gitu. Tetapi di hadapan Yesus, pada dasarnya mereka itu sedang mati secara rohani. Jadi Yesus datang di saat yang sebenarnya sangat diperlukan. Di waktu yang mereka itu sangat-sangat gelap. Yesus datang untuk membangkitkan keturunan Abraham melalui orang-orang yang seperti Rut. Kalau kita lihat, seperti siapa? Orang kafir. Rut ada orang kafir kan? Nah, Yesus membangkitkan keturunan Abraham melalui orang-orang kafir ini. Kalau kita lihat, Yesus beralih kepada orang kafir ketika orang Yahudi menolak Yesus. Makanya Yesus katakan apa? Yesus katakan, siapa keturunan Abraham? Keturunan Abraham adalah mereka yang percaya kepada Dia, kepada Yesus. Itulah keturunan Abraham. Makanya kan ketika orang, kalau kita baca di Yohanes pasal 8, orang Yahudi berkata bahwa oh kami adalah bapak Abraham, Abraham adalah bapak kami. Yesus bilang apa? Yesus bilang bahwa Allah bisa membuat dari batu-batu ini menjadi keturunan Abraham. Jika kamu adalah keturunan Abraham, maka kamu pun melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Apakah pekerjaan yang Abraham lakukan? Itu adalah percaya kepada Tuhan. Masalahnya orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan. Ya, jadi untuk mencegah terputusnya garis keturunan, maka Yesus datang untuk menyelamatkan. Dan dalam cerita Rut itu sebenarnya ada masalah. Ada satu masalah. Obed, ingat kan kalau kita coba susun di sini, ada namanya Elimelek. Elimelek. Oke, Elimelek dia dapat anak namanya Mahlon. Kemudian Mahlon ini nggak dapat anak kan? Dia dengan Rut. Tetapi pada akhirnya dia tidak dapat keturunan. Tapi karena ada Goel, aturannya anak yang lahir kemudian itu akan menjadi penyambung dari garis keturunan sebelumnya. Jadi Obed dia menjadi bagian dari garis keturunan Elimelek atau Elimelek, Mahlon seperti ini. Karena aturan itu, gitu ya. Tetapi di saat yang sama ada yang namanya Boas. Betul kan? Ada yang namanya Boas. Boas ini dia menikah dengan Rut. Dia lakukan pekerjaan Goel itu. Ya, dia lakukan pekerjaan Goel itu dan mendapatkan Obed. Berarti ada dua kan? Ada dua garis keturunan di sini. Garis keturunan Boas dan garis keturunan Mahlon. Seperti ini. Hal seperti ini terjadi. Maka kita lihat yang dicatat
Kan seharusnya kalau kita lihat aturannya, ketika Obed lahir, maka Obed itu secara silsilah dicatat di dalam silsilahnya Elimelek. Betul ya? Kalau misalnya ini Elimelek, kemudian Mahlon. Terus Mahlon ini mati tanpa memiliki anak laki-laki. Maka kerabatnya harus menikah dengan janda Mahlon, sehingga anak yang dilahirkan itu akan meneruskan garis keturunan orang yang meninggal itu. Ini kan yang goel itu. Jadi seharusnya ini, harusnya Alkitab menekankan hal ini. Elimelek, Mahlon, kemudian apa? Obed. Tetapi Alkitab nggak catat begitu. Alkitab catatnya apa? Alkitab mencatatnya justru Matius pasal 1 dikatakan bahwa Boas, kemudian Obed, hanya dicatat begini aja. Seperti ini. Kenapa demikian? Gitu ya. Kenapa? Kenapa silsilah Yesus tidak mencatat harusnya itu dari Elimelek, dari Mahlon? Kenapa harus dari Boas? Gitu ya. Dengan mengedepankan Ruth. Betul ya? Ini kan yang dimunculkan Ruth di sini dalam silsilah ini. Nah, ada yang berdebat mengenai hal ini. Peneliti-peneliti teologi, mereka katakan bahwa Obed itu adalah anak satu-satunya. Ya, jadi dari Boas dan Ruth pada akhirnya cuma ada Obed aja katanya. Nah, maksudnya begini. Maksudnya lewat Obed ini dia menjalani suatu garis keturunan yang dipersatukan. Dipersatukan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya apa dan kenapa ini penting? Ya, kenapa ini penting? Maksudnya begini, ya. Apa yang terjadi mengenai Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Ini merupakan peristiwa Boas mengambil Ruth, kemudian Obed lahir, tetapi Obed pada akhirnya ini ditulis bukan berdasarkan silsilah, ya, aturan silsilah menurut garis keturunan Mahlon, melainkan langsung Boas dan Ruth kemudian Obed lahir, karena Alkitab ingin menekankan bahwa Yesus Kristus anak satu-satunya, anak tunggal Bapa, ya, anak tunggal, ya, anak tunggal Bapa, itu membawa atau membuat dua garis menjadi satu. Dua garis menjadi satu. Maksudnya apa ini? Membuat dua garis menjadi satu. Efesus 2. Coba kita lihat. Efesus 2 ayat 14 dan 16. Efesus 2 kita baca ayat 14 sampai 16. Dikatakan begini. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Coba lihat di sini. Dialah di sini, dia ini adalah Yesus. Jadi karena Yesus damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Rasul Paulus sementara bicara tentang apa di sini? Rasul Paulus sementara berbicara ada dua pihak katanya. Pihak Yahudi dan pihak orang kafir. Tetapi dua pihak ini telah menjadi satu, telah didamaikan lewat Yesus Kristus. Yesus yang menyatukan mereka. Di sini.
Yesus yang menyatukan mereka. Sama seperti Obed menyatukan garis keturunan Mahlon dan garis keturunan ini dari Rut. Gitu ya, dari Rut. Kita kembali. Ya, kita kembali. Awalnya, ya, awalnya kalau kita lihat Yesus datang itu hanya untuk orang Yahudi saja. Makanya ada suatu ketika, ya, ada suatu ketika seorang perempuan, ya, seorang ibu datang memohon kepada Yesus, tolong anak saya sakit, tolong sembuhkan. Yesus bilang apa? Ada yang masih ingat peristiwa ini? Yesus berbicara, tidak patut memberikan roti yang diperuntukkan untuk anak-anaknya dan memberikan roti itu kepada anjing. Waduh. Dengan kata lain, Yesus katakan bahwa perempuan itu adalah anjing. Saya pernah ditanyakan mengenai perkataan Yesus ini oleh seorang jemaat beberapa tahun yang lalu. Dia bilang, kok Tuhan Yesus panggil seseorang ibu yang memohon, Yesus panggil sebagai anjing. Loh, Tuhan kok nggak sopan gitu. Masuk akal ya? Masuk akal pertanyaannya. Tetapi Yesus itu Tuhan, bukan manusia. Manusia bicara seperti itu karena benci, karena marah, dan lain-lain. Tetapi Yesus ada maksud. Gitu ya. Yesus sementara menguji iman ibu ini, luar biasanya. Ibunya bilang apa? Perempuan itu bilang, ya memang seperti itu. Tetapi kan anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak itu. Waduh, Yesus langsung apa? Shock. Wow, iman kamu luar biasa katanya. Tidak kudapati iman seperti ini di Israel. Hebat sekali. Perempuan ini orang Kanaan. Orang Kanaan. Dia bukan orang Yahudi. Makanya Yesus bilang bahwa tidak patut untuk memberikan roti kepada anak-anak. Itu roti anak-anak itu terus dikasih kepada anjing katanya. Jadi Yesus awalnya hanya datang untuk orang Yahudi. Masalahnya orang Yahudi menolak Yesus. Pada akhirnya ya, Yesus Injilnya diberikan kepada orang kafir. Kisah 13 ayat 46 sampai 48. Jadi Paulus dia pergi kepada orang Yahudi, beritakan Injil, tapi mereka tolak Paulus, menolak Injil. Paulus bilang, karena kalian menolak hidup kekal, kalian merasa tidak layak, maka kami akan pergi ke orang kafir. Mulai waktu itu, Paulus tidak bertemu dengan orang Yahudi. Paulus pergi keluar dan sampaikan Injil kepada orang kafir. Nah, semua ini merupakan sejarah penebusan Tuhan. Rencana Tuhan. Pertama-tama kepada orang Yahudi. Tetapi pada akhirnya, kasih karunia itu turun kepada orang kafir. Roma 11 ayat 11. Orang Yahudi tersandung karena firman Tuhan. Karena Yesus itu mereka tersandung. Tetapi Paulus bilang, ya nggak apa-apa, jangan khawatir mengenai hal ini. Tuhan telah menentukan keselamatan sekarang ada pada orang kafir, bangsa-bangsa asing. Tetapi itu supaya membuat umat pilihan cemburu. Cemburu dan akhirnya menerima Injil. Itu maksudnya. Ya, menerima Injil. Makanya Roma 11 ayat 25, Roma 11 ayat 25, dia katakan Tuhan membuat sebagian dari Israel itu keras untuk sementara waktu. Sampai kapan? Sampai jumlah dari bangsa kafir yang diselamatkan itu penuh. Sampai penuh katanya. Di saat itu, setelah penuh jumlah orang kafir diselamatkan, maka orang Yahudi menjadi cemburu. Dan pada waktu itu mereka akan menerima keselamatan di dalam Yesus. Jadi semua ada di dalam sejarah penebusan Tuhan. Nah, kisah Rut, coba kita lihat. Kisah Rut ini telah memperlihatkan tentang hal ini, gitu ya. Sudah memperlihatkan mengenai hal ini. Dan Elimelek dan Naomi
Mereka itu menunjuk kepada orang Yahudi yang tersesat. Mereka harusnya ada di tanah perjanjian, tapi sekarang mereka pergi ke mana? Mereka pergi ke tanah Moab. Betul kan? Rut menunjuk kepada orang kafir yang mendapatkan keuntungan lewat tersesatnya orang Yahudi. Betul kan? Dia mendapatkan keuntungan. Jadi keselamatan itu bukan karena usahanya Rut, bukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang menuntun Elimelek, Naomi bertemu dengan Rut. Seperti ini. Akhirnya Rut, orang kafir itu menerima keselamatan. Tetapi kalau kita lihat, karena Rut juga keturunan Elimelek dan Naomi terselamatkan. Nggak putus mereka. Iya kan? Karena apa? Lewat Rut pada akhirnya Goel bisa terjadi. Bayangkan kalau misalnya Rut nggak ada. Pada akhirnya, apakah Naomi bisa kawin lagi dan mendapatkan anak? Nggak bisa. Sudah terlalu tua. Betul ya? Terlalu tua. Harus dapat anak laki-laki kan syaratnya. Nah, tetapi Rut, lewat Rut, garis keturunan Elimelek dan Naomi terselamatkan. Jadi kita bisa sadar bahwa apa? Kesadaran bagi kita adalah Tuhan telah mempersiapkan semuanya. Tuhan telah tahu apa yang akan terjadi. Kita adalah orang kafir. Dan keselamatan kita mutlak itu pasti berdasarkan kasih karunia Yesus. Jadi Yesus lakukan untuk kita semua ya. Yesus lakukan untuk kita semua. Jadi Naomi dan Ruth itu saling membutuhkan. Ya. Naomi dan Ruth itu saling membutuhkan. Tidak ada yang bisa menerima keselamatan masing-masing, nggak ada. Ya, nggak ada. Naomi tidak bisa tanpa Ruth, demikian juga Ruth tidak bisa tanpa Naomi. Ini mengajarkan apa? Untuk kerajaan Allah terbentuk, untuk keselamatan bisa terwujud, kita saling membutuhkan. Jemaat Tuhan itu saling membutuhkan. Nggak bisa sendirian. Nggak bisa. Bayangkan kalau kita pergi ke gereja, kita datang ke gereja, kita hidup iman, terus kita bilang apa? Nggak perlu orang lain, saya sendiri aja. Akhirnya dia pergi ke gereja. Di gereja nggak ada orang lain, cuma dia sendiri. Apa yang terjadi? Betul ya? Kita bisa bayangkan kalau orang seperti itu. Nggak ada siapa-siapa. Jadi apa yang dilakukan? Dia yang jadi usher, dia yang jadi singer, dia jadi pengkhotbah, dia jadi jemaat sendiri, terus dia jadi pelaku firman sendiri, terus dia menginjili diri sendiri, apalagi. Jadi nggak bisa sendiri, gitu ya, nggak bisa. Maka pesannya bagi kita, kita harus merangkul semua orang, ya. Kita semua satu di dalam tubuh Kristus. Ruth perlu diinjili oleh Naomi, betul ya? Artinya apa? Orang kafir perlu untuk mengenal keselamatan. Ini orang kafir perlu menerima keselamatan, kabar keselamatan itu. Naomi perlu Ruth untuk mendapatkan penebusan dari Boas. Iya kan? Orang Yahudi perlu orang kafir supaya apa? Pada akhirnya bisa terima Yesus. Jadi orang Yahudi dan bangsa kafir itu saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Ya, makanya kita perlu bersabar gitu ya, perlu bersabar. Kita orang percaya juga saling membutuhkan satu sama yang lain. Pada kita masing-masing ada bagian kita masing-masing. Ya, ada bagian kita masing-masing. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ya, saya suka yang sana, saya tidak suka yang sana. Ya, kita semua bawa dalam doa supaya apa? Kita bisa benar-benar membawa kasih itu. Gitu ya. Baik, kesimpulannya, kitab Rut itu diakhiri dengan nama Daud. Ya, dengan nama Daud. Tapi kalau kita lihat sebelum kitab Rut itu adalah kitab Hakim-Hakim. Akhir dari kitab Hakim-Hakim itu apa? Coba kita lihat akhir dari kitab Hakim-Hakim itu apa sih? Hakim-Hakim 21 paling bawah. Coba kita lihat. Ayat 25. Ending penutup dari kitab Hakim-Hakim adalah apa? Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Wah, ini kan masalah kan? Ini ada suatu masalah. Nggak ada raja di sana katanya. Akhirnya setiap orang hidup semaunya. Menjadi raja atas diri mereka sendiri. Akan tetapi, kalau kita lihat kitab Rut itu di akhirnya dengan apa?
Coba kita lihat kitab Rut pasal 4 paling bawah. Paling bawah. Sini dikatakan, Rut 4 ayat 22. Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Jadi ada Daud muncul di sini. Maka masalah di kitab Hakim-Hakim adalah tidak ada raja. Tetapi kita perlu memberikan solusi. Solusinya apa? Itu adalah Daud. Dialah raja yang benar, dialah raja yang berkenan kepada hati Allah. Nah, kita bisa lihat di sini kan. Luar biasa bagaimana Alkitab itu ditulis. Maka kita perlu memperhatikan masing-masing kita, mungkin ada pekerjaan kita masing-masing, ada pelayanan kita masing-masing, gitu ya. Ada pelayanan kita dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi bagi manusia, ketika manusia melihatnya, bagi jemaat yang mungkin yang belum tersadarkan, lihat itu, tapi kayaknya itu sepele deh pelayanannya. Kok kecil, pelayanan cuma seperti itu, kok disebut pelayanan, itu bukan pelayanan lah misalnya, gitu ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa pelayanan itu adalah yang berkhotbah. Itu hebat sekali, ya hebat sekali. Pasti dia duluan masuk ke surga kalau yang berkhotbah. Pikiran. Dia yang singer, waduh, luar biasa itu, kayaknya upahnya besar di surga, gitu ya. Mereka yang sibuk usher gitu kan, waduh luar biasa. Wah pasti itu karena sangat sibuk, pasti itu di surga itu upahnya hebat juga, sesuai dengan kesibukannya gitu kan. Terus ada yang ngapain? Yang cuma cuci piring, cuma cuci piring, cuci WC, kemudian apalagi yang cuma pungutin sampah ketika ada orang-orang yang belum sadar, ya buang sampah sembarangan di gereja misalnya. Ingat, Tuhan melihat itu dan memperhitungkannya sebagai pekerjaan yang besar. Jadi jangan berkecil hati, lakukanlah dengan kebanggaan. Hal kecil pun diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kita semua terhubungkan. Kita untuk membentuk, bukan untuk satu orang. Keselamatan itu bukan untuk satu orang, bukan untuk satu komunitas, tetapi untuk semua. Untuk semua. Ya. Jadi kita perlu terhubung satu sama yang lain. Makanya hari ini kita semua bisa terhubung, yang belajar pada 14 jiwa pada sore hari ini bisa terhubung semuanya. Lewat apa kita bisa terhubung? Lewat firman Tuhan. Itulah yang bisa menyambungkan kita semua. Ya. Tanpa firman Tuhan, setiap ini akan jalan masing-masing. Jarinya pergi kemana, ya kepalanya pergi kemana, jantungnya pengen ke sebelah mana, kaki yang kiri pengen kemana. Apa yang terjadi jika seperti itu? Ya mati, betul kan? Bisa mati, terpisah-pisah semuanya. Nah, makanya kita semua, ya 14 orang yang mengikuti pelajaran pada malam hari ini, mari kita menjadi satu dalam firman Tuhan. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Mari kita memiliki kesadaran itu, kita berdoa, dan mari kita melayani. Ya, mari kita melayani kehendak Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di gereja, penginjilan, ya, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pada akhirnya setiap hal yang kita lakukan, biarlah itu bisa memuliakan nama Tuhan, biarlah itu pada akhirnya berkenan, dan Tuhan akan memberikan upah kepada kita semua. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi orang-orang yang menjalankan pelayanan kita untuk menyambungkan banyak jiwa kepada Yesus. Di saat yang sama, kita menjaga supaya garis iman itu tidak terputus, ya, tidak terputus, tetapi kita sambungkan banyak orang kepada iman pada Yesus Kristus. Amin.